Ini tentang Yance Rumbino, sang maestro pencipta lagu Tanah Papua. Pada Kamis 30 Mei 2024, warga Tanah Papua kehilangan salah satu maestro musik terbesarnya, Yance Rumbino. Sang pencipta lagu legendaris Tanah Papua ini meninggal dunia di RSUD Biak pada usia 76 tahun. Yance dimakamkan di kampung halamannya di Undi, Distrik Padaigo Biak, mengakhiri perjalanan hidupnya yang penuh dengan dedikasi terhadap seni dan budaya Papua. Lahir di Sorong, Papua Barat Daya pada tanggal 22 Juni 1953 dari pasangan Robert Rumbino dan Alexanderina Morit. Pria yang akrab disapa Yero ini tumbuh besar di lingkungan yang sangat kental dengan pendidikan seni. Ia mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen Bethlehem Biak yang terkenal dengan pendekatan pendidikan seni. Disinilah Yance mulai mengenal notasi not balok sejak kelas 3 SD dan memahami bahwa seni adalah esensi penting dalam kehidupan manusia. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Pendidikan Guru SPG YPK Biak pada tahun 1975, Yance ditugaskan mengajar di SD Negeri Impes Sinak Puncak di Papua Tengah. Wilayah pegunungan yang terpencil dengan ketinggian antara 500 hingga 4.500 meter di atas permukaan laut menghadirkan tantangan besar. Selama 3 tahun, Yance hidup tanpa nasi, kendaraan, dan uang, serta berjuang mengatasi kendala bahasa dengan para siswa yang mayoritas tidak bisa berbahasa Indonesia. Namun, kreativitasnya dalam mengajar melalui pendekatan seni dan musik berhasil menarik minat siswa dan mengatasi tantangan tersebut. Pengalaman hidup di daerah terpencil menginspirasinya untuk menciptakan lagu yang menggambarkan keindahan dan kekayaan alam Papua. Pada November 1985 di Bukit Gamei, Distrik Topo, Kabupaten Nabire, lahirlah lagu Irian Jayaku yang kemudian berubah menjadi Tanah Papua seiring dengan perubahan nama provinsi. Sedikit kisah saya ketika mewawancarai Bapak almarhum Yance Rumbino, sesuatu yang perlu dipahami oleh seorang Bapak Yance Rumbino yang memberikan pengabdiannya dan yang perlu diketahui oleh semua masyarakat di Tanah Papua, baik orang asli Papua maupun non Papua, yang mendengar lagu Tanah Papua dan bahkan menyanyi lagu Tanah. Lagu ini tidak pernah dipikirkan. Semua syairnya terlintas seketika, yang puncaknya ketika almarhum dan istrinya di suatu pagi yang cerah dengan pengabdian yang sungguh berjalan kaki untuk mengajari anak-anak sekolah di salah satu desa. Dan ketika mereka melewati sebuah kali, mereka melihat keagungan Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya bagi almarhum dan istri. Mereka melihat di dalam kali itu emas memancarkan sinarnya, dan almarhum mengambil emas itu dalam kedua genggaman tangan, berdoa dengan istrinya, dan melempar emas itu ke semak belukar dan di kali itu, tanpa diambil sedikit pun kembali. Orang tidak mengetahui tempat itu. 10 tahun kemudian, baru tempat itu dikenal, yang namanya Topo. Hari ini, Topo menjadi tempat orang memperebutkan emas dengan pendulang-pendulang emas. Lagu ini menjadi simbol kebanggaan dan identitas bagi masyarakat Papua, mendorong mereka untuk menghargai dan menyukai karya Tuhan di tanah kelahirannya. Sepanjang karirnya, Yance Rumbino menerima berbagai penghargaan, termasuk dari Bupati Nabire pada tahun 2005, Gubernur Papua pada tahun 2015, dan Dewan Kesenian Tanah Papua pada tahun 2016. Lagu Tanah Papua telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai kekayaan intelektual komunal milik pemerintah Provinsi Papua Barat, guna memastikan bahwa karya ini terlindungi dan dilestarikan sepanjang masa. Yance juga mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan dari pemerintah Provinsi Papua Barat pada perayaan HUT Provinsi Papua Barat yang ke-21. Selain Tanah Papua, Yance menciptakan sekitar 100 lagu dan mengeluarkan 7 album. Ia terus aktif menginspirasi generasi muda Papua melalui workshop musik dan seminar kebudayaan. Meski telah pensiun pada tahun 2010 dari jabatan terakhirnya sebagai Kepala Bidang Promosi Penyuluhan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Yance tetap berkontribusi sebagai guru honor dan pelopor kesenian dan budaya Papua. Kalau menurut saya, kepergian Yance Rumbino membawa duka mendalam bagi masyarakat Papua dan Indonesia. Berbagai pihak turut mengheningkan cipta untuk mengenang jasa sang maestro. Ia meninggalkan warisan budaya yang tak ternilai dan menjadikan lagu Tanah Papua sebagai lambang kebanggaan dan identitas masyarakat Papua. Melalui karya-karyanya, Yance Rumbino berhasil menyampaikan pesan cinta dan penghargaan yang mendalam terhadap tanah kelahirannya, menginspirasi generasi muda untuk tetap mencintai dan melestarikan budaya mereka.
Warisan ini akan terus hidup dalam hati masyarakat Papua dan musik Indonesia, menjadi inspirasi abadi bagi generasi yang akan datang. Kalau menurut kamu bagaimana?